Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Karlina dengan NIM 860201636. Di sini saya akan memaparkan tutorial implementasi asesmen adaptif untuk memenuhi tugas 3. Apa itu asesmen adaptif? Asesmen adaptif adalah bentuk penilaian yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan kemampuan mahasiswa secara real time. Lalu untuk apa tujuannya? Tujuannya itu untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara lebih akurat dan personal. Yang kedua itu menyediakan soal yang sesuai kemampuan mahasiswa, tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah. Yang ketiga itu menentukan level kompetensi mahasiswa secara cepat. Yang kelima itu mendukung pembelajaran berdiferensiasi, memberikan umpan balik yang relevan untuk perbaikan belajar, dan menghemat waktu asesmen tanpa mengurangi kualitas hasil. Selanjutnya ada manfaat. Ada dua manfaat, yaitu untuk dosen dan untuk mahasiswa. Yang pertama ada untuk dosen. Untuk dosen, manfaat yang pertama yaitu memetakan kemampuan mahasiswa secara tepat, menghemat waktu koreksi, menempatkan rekomendasi intervensi pembelajaran, memantau perkembangan belajar mahasiswa dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya untuk manfaat untuk mahasiswa. Yang pertama itu mendapat soal sesuai kemampuan, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Yang kedua itu bisa melihat perkembangan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, mendapat rekomendasi belajar otomatis. Dan yang terakhir itu proses asesmen lebih singkat dan tidak menegangkan. Selanjutnya ada cara kerja asesmen adaptif. Yang pertama itu mahasiswa mengerjakan soal-soal awal. Biasanya itu levelnya ada di level sedang. Yang kedua itu jawaban evaluasi secara otomatis. Yang ketiga itu jika jawabannya benar, maka sistem itu dapat memberikan soal lebih sulit. Yang keempat itu jika salah, maka sistem menurunkan tingkat kesulitannya. Lalu selanjutnya ada proses berulang selama beberapa soal. Nah, selanjutnya ada sistem memetakan level kemampuan akhir mahasiswa. Biasanya ada levelnya itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan yang terakhir itu dosen atau sistem menghasilkan laporan rekomendasi belajar. Ada tantangan. Yang pertama itu tantangan teknis. Tantangan teknis ini meliputi membuat bank soal berjenjang atau butuh waktu yang cukup lama. Yang kedua itu merancang logika adaptif atau branching. Yang ketiga itu ada keterbatasan perangkat atau internet. Dan yang terakhir itu tidak semua platform mendukung adaptasi otomatis. Lalu selanjutnya ada tantangan bagi dosen. Yang pertama itu ada kesulitan memastikan soal tiap level itu benar-benar sesuai dengan indikatornya. Lalu yang terakhir itu perlu pelatihan yang konsisten. Lalu selanjutnya ada tantangan yang ketiga, yaitu tantangan bagi mahasiswa. Nah, yang pertama tantangan bagi mahasiswa itu beberapa mahasiswa bingung dengan perubahan tingkat kesulitannya. Lalu yang kedua itu perlu pembiasaan agar mahasiswa itu tidak membandingkan hasil dengan temannya. Yang terakhir itu ada tantangan implementasi universitasnya. Yang pertama itu dukungan kebijakan belum merata. Yang kedua itu waktu pengembangan bank cukup panjang karena membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk pengembangannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih
Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.